Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar mengenai keragaman sumber daya alam atau SDA dan pemanfaatannya. Pelajaran kali ini akan membahas mengenai IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam terbagi dalam 3 kelompok besar. Pertama, sumber daya alam kekal. Yang kedua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang ketiga, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Misari akan menjelaskan satu persatu bagian dari sumber daya alam ini. Sumber daya alam kekal yaitu tidak akan habis karena selalu tersedia dan dapat digunakan sebanyak-banyaknya. Contohnya adalah cahaya matahari, angin, dan air. Yang kedua yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. SDA ini dapat diusahakan kembali keberadaannya jika habis. Contoh SDA jenis ini adalah tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu jika digunakan terus-menerus, sumber daya alam ini jumlahnya terbatas dan tidak dapat dipulihkan. Contohnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah minyak bumi, batu bara, dan barang tambang. Indonesia dijuluki sebagai paru-paru dunia. Misari akan menjelaskan sebagai berikut. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki garis pantai yang panjang. Beragam jenis ikan dan terumbu karang terdapat di dalam laut Indonesia. Indonesia juga merupakan pemilik hutan hujan tropis terbesar kedua di dunia, sehingga Indonesia dijuluki sebagai paru-paru dunia. Kita harus memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Apa artinya? Yaitu agar dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya. Bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam yaitu menggunakannya dengan hemat sesuai kebutuhan. Contoh sikap bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam diantaranya sebagai berikut. Menggunakan sepeda yang tidak memerlukan bahan bakar ke sekolah. Menyiram tanaman menggunakan air bekas cucian buah atau sayuran. Ketiga, memilih menggunakan pupuk kompos daripada pupuk kimia. Pulau Sumatera merupakan pulau yang kaya dengan hasil bumi. Dari 5 provinsi kaya di Indonesia, 3 provinsi terdapat di Pulau Sumatera, yaitu Provinsi Aceh, Riau, dan Sumatera Selatan. Hasil-hasil utama Pulau Sumatera ialah kelapa sawit, tembakau, minyak bumi, timah, bauksit, batu bara, dan gas alam. Demikianlah penjelasan pelajaran IPS kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kakak-kakak penjelasan mengenai pelajaran IPS hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.